Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan pembelajaran SKI yang berjudul Kisah Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya tolong dibimbing ya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nggak kelihatan kok. Nihil ya. Ada yang tahu materi apa hari ini yang mau dipelajari? Tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Pada masa sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya aku mau tanya, ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Lupa ya? Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah kepemimpinan yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Nabi. Siapa saja? Abu Bakar, Ya. Pada hari ini kita akan belajar satu kalimat saja, yakni kisah Umar bin Khattab. Yang pertama kita akan belajar tentang kisah keislaman Umar bin Khattab. Awal mula keislaman Umar bin Khattab ini, beliau ini bernama lengkap yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abi Uzzah bin Rabi'ah bin Abdul bin Khan bin Raza'ah bin Raza'ah bin Aidi bin Ka'ab. Nah, ayahnya ini termasuk kaum Quraisy bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy, dan ibunya ini dari Bani Hasim yakni Siti Hantamah bin Hasim. Nah, Umar bin Khattab ini lahir di kota Mekah. Dia lahir dari suku yang rumpun, yakni suku Bani Adi, salah satu suku rumpun yang ada di suku Quraisy. Nah, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini termasuk orang yang mengikuti adat istiadat orang jahiliyah, yakni Umar bin Khattab ini termasuk orang yang pemabuk berat, dan bahkan dia pernah mengubur putrinya hidup-hidup sebelum masuk Islam ya. Tapi keislamannya ini termasuk kisah yang istimewa. Pada waktu itu Umar hendak mendatangi Rasulullah dan hendak menerima Rasulullah. Namun di tengah perjalanan beliau mendapatkan kabar bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, Umar marah dan mendatangilah adiknya. Saat mendatangi rumah adiknya, Fatimah sedang membaca Al-Quran, yakni awal-awal surah At-Toha. Saat mendengar adiknya ini sedang membaca Al-Quran, bergetarlah hati Umar pada saat itu. Nah, setelah mendengar penjelasan Fatimah yang dibaca dalam ayat suci Al-Quran, Umar melanjutkan untuk menemui Rasulullah, namun dengan tujuan yang berbeda, yakni dengan menyatakan keislamannya. Nah, pada saat itu bergemalah takbir dari para sahabat setelah mendengar keislaman Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Jadi setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, sikapnya kan sebelum masuk Islam dia seorang pemabuk berat, dia orang yang kasar dan tegas.
Nah, sikap kasar dan tegas ini dia tunjukkan kepada kaum Quraisy saat menghadapi umat Islam. Jadi pada saat Umar bin Khattab ini masuk Islam, umat Islam ini menjadi tinggi derajatnya, berarti disegani juga. Nah, Umar bin Khattab ini juga memiliki sikap yang lemah lembut terhadap Nabi dan umat Islam, dan kecintaannya itu bertambah tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya itu Nabi Umar bin Khattab ini sangat membenci dan berubah menjadi cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yang mana materi sebelumnya adalah telah dibahas oleh Ibu Fatimah mengenai masa keislaman Umar bin Khattab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Seperti yang sudah kita tahu, bahwasannya khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dipilih secara demokratis melalui pendapat para ulama dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, berbeda halnya dengan Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Karena Umar bin Khattab dipilih secara langsung dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa pemilihan Umar bin Khattab tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq? Karena pada masanya takut keadaan semakin keruh, dan itu akan membuat pengembangan Islam semakin menurun. Pada musim panas pun berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq pun tak kunjung sembuh. Ia semakin gelisah dan ia tetap menginginkan harus ada yang menggantikan dia sebelum ia meninggal. Maka dari itu, ia langsung mengumpulkan seluruh hambanya untuk berkumpul di kediamannya. Lalu ia mengatakan, "Wahai umatku, apakah kalian akan setuju dengan pilihanku? Aku akan menunjuk seorang khalifah untuk menggantikanku." Lalu umat mereka pun menjawab, "Kami mengetahuinya dan kami akan mengetahuinya." Setelah semua itu berjalan dengan baik, Abu Bakar As-Siddiq pun lalu meminta Utsman bin Affan untuk datang ke rumahnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat dari Utsman bin Affan, apakah Utsman bin Affan setuju untuk Umar bin Khattab menggantikan posisinya. Lalu Utsman bin Affan pun setuju dan menjawab, "Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang adil, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, Utsman bin Affan setuju dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq." Lalu Utsman bin Affan pun membuat surat wasiat yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Isi wasiat tersebut adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat kepada kaum muslimin dari saya Abu Bakar yang telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti saya setelahku untuk kalian, maka dengarkanlah dan turutilah dia. Saya membuat ataupun mengangkat dia sebagai khalifah penguasa atas kalian semua semata-mata adalah demi kebaikan kalian. Setelah wasiat tersebut pun diumumkan kepada umatnya, akhirnya seluruh umatnya pun setuju bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan itulah proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini kita akan mengadakan ice breaking dulu ya di tengah-tengah pembelajaran, di mana ice breaking ini sendiri adalah untuk mengembalikan fokus kalian kembali di dalam pembelajaran ini. Baiklah, semua anak-anak berdiri, membuat lingkaran, yang laki-laki di sebelah sini, kemudian yang perempuan di sebelah sini, melingkar. Kemudian instruksinya begini, tangan kiri kalian di bawah, kemudian tangan kanan kalian di atas, begini ya. Kemudian apabila Bapak bilang tepuk Umar kiri, kalian menepuk tangan di sebelah kiri kalian atau menepuk tangan teman kalian di sebelah kiri. Kemudian apabila Bapak tepuk Umar sendiri, kalian tepuk tangan kalian sendiri. Apabila Bapak bilang tepuk Umar sebelah kanan, kalian menepuk tangan sebelah kanan teman kalian, begini. Atau menepuk tangan di sebelah kanan kalian, menepuk teman kalian ya. Nah, baiklah, kita coba ya. Kita pemanasan dulu. Tepuk tangan, tepuk Umar kiri, tepuk Umar sendiri, tepuk Umar sendiri, tepuk Umar kanan, tepuk Umar sendiri,
Oke, baiklah, sini sudah paham semua ya. Ya, baiklah, kita mulai. Itu tadi sekedar pemanasan aja ya. Oke, kita mulai. Serius ya, serius. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk Umar sendiri. Tepuk Umar kanan. Tepuk Umar kanan. Tepuk Umar kiri. Tepuk Umar sendiri. Tepuk Umar kiri. Tepuk Umar kanan. Nah, salah. Oke. Baiklah, kalian sudah fokus kembali. Bapak lihat kalian sudah fokus dan ceria lagi. Bapak harap kalian lebih fokus lagi belajarnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti mendengarkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan yang dicapai umat Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, ada beberapa prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab, yaitu ada 3. Yang pertama itu perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Yang kedua itu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetus kalender Hijriah dan ditetapkan mulai pada saat Nabi para sahabat mengadakan hijrah ke kota Madinah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maafkan kalau ada salah datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan buat ice breaking. Jadi ice breaking kita, jika Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Jika sore, tepuk 2 kali. Jika malam, tepuk 3 kali. Apakah sudah paham? Jadi kita peragakan siang, pagi, malam, pagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai media, di mana seorang guru membagi siswanya menjadi 6 kelompok, lalu perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan untuk memutar dadu. Lalu apabila dadu yang diputar oleh perwakilan kelompok tersebut menunjukkan ke angka 6, berarti perwakilan dari kelompok tersebut memilih amplop nomor 6 dan menjawab pertanyaan tersebut untuk didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing, dan begitu pun sampai ke kelompok seterusnya. Oke, untuk kelompok 1 boleh maju. Oke, Bu. Putar dadunya ya.
Yang keluar adalah angka 6. Berarti kelompok 1 mengambil amplop nomor 6. Oke, boleh didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu sampai 5 menit. Lanjut. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 adalah pertanyaannya Berdasarkan soal nomor 6, pada masa Khalifah Umar, wilayah kekuasaan meliputi bagian mana saja? Ya. Jawabannya adalah Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Oke, apakah jawabannya benar? Oke, benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan reward Pino ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Jadi, dalam pelaksanaan media ini dari kelompok 1 hingga ke kelompok 6 berangsur seperti itu ya. Sekian media yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai media, saya akan membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, dan di sini saya mempunyai media gambar. Kelompok 1 akan saya berikan tentang masa keislaman Umar bin Khattab. Kelompok 2 menceritakan tentang masa pembunuhan Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu masa kejayaan Umar bin Khattab. Dari gambar tersebut, saya mengetahui sedikit cerita tentang pembunuhan Umar bin Khattab, di mana di sini yang melatar belakangi adalah seseorang yang bernama Abu Lulu'ah, di mana ia mempunyai keterampilan membuat senjata, terus pandai besi, ahli pertukangan dan ukiran. Dan di sini yang saya tahu dia mempunyai dendam kepada Umar bin Khattab, sehingga pembunuhan tersebut dilakukan di masjid pada saat subuh di hari Rabu. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menceritakan sedikit tentang kisah Umar bin Khattab pada gambar ilustrasi yang pertama. Dan di sini saya sebagai media saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya menggunakan media gambar, karena di sini saya meminta peserta didik untuk menceritakan sedikit tentang pengetahuan apa yang mereka ketahui tentang cerita atau gambar tersebut, di mana saya meminta dalam satu kelompok itu temannya menambahkan atau melanjutkan cerita temannya tersebut. Jadi di sini guru bisa mengetahui seberapa besar pengetahuan peserta didik untuk mengenal sejarah Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab. Terima kasih.